Kabar baik buat teman-teman honorer yang dari kemarin menunggu untuk daftar P3K di Kementerian Agama. Per hari ini tanggal 21 Oktober telah dilakukan penyesuaian pendaftaran periode 1 seleksi P3K khusus Kemendag. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 21 Oktober sampai 4 November tahun 2024. Untuk pendaftaran yaitu melalui websitenya sscisnbkn.co.id. Jadi cepetan buat Bapak Ibu yang mau mendaftar di Kementerian Agama, daftar sekarang juga sebelum terlambat. Guru dari sekolah swasta bisa ikut rekrutmen P3K 2024 dan ini 3 syarat yang harus dipenuhi. Kira-kira apa saja syaratnya? Kita cek. Pada rekrutmen P3K 2024, guru dari sekolah swasta boleh mengikuti seleksi. Hal itu ditegaskan di dalam Kemenpan RB nomor 348 tahun 2024. Kendati demikian, guru swasta yang ingin mendaftar seleksi P3K 2024 harus mengetahui persyaratan yang ditetapkan. Sebab khusus guru swasta ada mekanisme tersendiri. Syarat pendaftaran untuk P3K guru swasta yang pertama adalah masuk kategori P1. Guru berstatus P1 ataupun prioritas 1 ini adalah mereka yang sudah lulus seleksi P3K pada tahun 2021. Guru tersebut juga harus telah memiliki nilai di atas batas minimum ataupun melampaui passing grade. Yang kedua, mendapatkan izin dari yayasan. Meski sudah berstatus guru P1, guru swasta yang ingin mengikuti seleksi P3K 2024 harus mendapatkan izin dari yayasan. Dan yang ketiga, mendapatkan surat izin melamar. Setelah mendapatkan persetujuan yayasan untuk mengikuti P3K Guru 2024, guru swasta harus mendapatkan surat izin melamar pada seleksi P3K untuk guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 dari kepala instansi, lembaga, ataupun yayasan. Jadi seperti itu ya buat teman-teman semua yang dari ranah swasta khususnya untuk guru yang bakal mengikuti seleksi P3K 2024 harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan. Silakan dipersiapkan semaksimal mungkin untuk teman-teman yang bakal berjuang di tahun anggaran 2024 ini. Semoga kalian lolos menjadi ASN di tahun anggaran 2024 ini. Sukses! Pertanyaannya itu apakah honorer dan non-ASN yang terdaftar di database BKN yang sekarang ada ini itu otomatis lulus menjadi P3K atau wajib mengikuti seleksi dulu dan lulus seperti itu? Jawaban singkatnya wajib mengikuti seleksi. Wajib mendaftar dan mengikuti seleksinya. Kelulusannya ada prioritas tadi kelompok. XTHK 2 kalau nggak mendaftar ya nggak akan diangkat. Benar. Tenaga non-ASN yang ada di data BKN kalau tidak mendaftar dan ikut seleksi ya nggak bakalan lulus dan diangkat. Lulusnya kalau mendaftar dan ikut seleksi ya. Kalau dia di ranking hasil seleksinya nilainya ada seleksi kompetensi, benar, ya kan? Kemudian ada wawancara kan, wawancara tertulis. Ya. Seleksi kompetensi ada manajer sosiokultural, kemudian ada teknis. Ya. Kemudian ada wawancara tertulis. Kalau di ranking dia masuk ke jumlah dari ketersediaan informasi, ya keangkat. Ya. Tapi kalau dia tidak masuk, ya tidak keangkat sebagai P3K penuh waktu. P3K penuh waktu. Karena apa? Kenapa tidak pasti diangkat? Di samping harus ikut tes juga ketersediaan informasi oleh instansi. Ya. Instansi punya THK 2 tapi tidak mengajukan formasi yang sesuai dengan jabatan atau kualifikasi pendidikan THK 2 itu kan juga jika tidak mungkin kan mestinya tidak terjadi, tetapi bisa jadi ada instansi yang tidak mengajukan formasi. Saya belum cek satu-satu apakah ada daerah atau instansi yang memang tidak melakukan pengadaan P3K, tapi rasa-rasanya hampir semua melakukan pengadaan P3K. Kak, kalau guru di sekolah swasta bisakah daftar P3K? Jawaban singkatnya bisa, asal mereka memenuhi kriteria berikut ini. Apa saja kriterianya? Tonton video ini sampai selesai. Mekanisme untuk seleksi P3K guru tentunya kita mengacu kepada keputusan Menteri Pan RB nomor 348 tahun 2024. Dalam diktum ke-30, urutan kelulusan bagi pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-29 huruf A berlaku ketentuan sebagai berikut. Di poin D, di sini sudah tertulis guru swasta. Kalau mengacu kepada hal ini, guru swasta itu boleh mengikuti seleksi P3K tahun 2024.
Dari diktum 30 tersebut akan berkaitan ke diktum nomor 29, di mana di sini sudah disebutkan poin A tersebut adalah pelamar prioritas. Dan di diktum keduanya kita lihat bahwa pelamar prioritas adalah guru tenaga non-ASN yang sudah mengikuti seleksi pada tahun 2021 dan sudah memenuhi ambang batas, tapi sampai saat ini belum mendapatkan formasi. Jadi kalau kita mengacu kepada keputusan menteri tersebut bahwa guru swasta itu boleh mengikuti seleksi P3K tahun 2024 hanya untuk pelamar prioritas yang sudah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi tahun 2021. Itu menurut penjabaran yang saya ketahui sampai saat ini. Kalau misalkan teman-teman ada pendapat lain, apakah guru honorer swasta yang non prioritas bisa ikut daftar P3K tahun 2024? Komen di kolom komentar. Tutupan pendaftaran P3K 2024 nih teman-teman. Namun Kemenak belum juga buka untuk formasinya. Apakah ikut di gelombang kedua? Seperti apa? Kita cek. Jelang penutupan ataupun batas akhir pendaftaran P3K 2024, Kemenak belum juga membuka formasi P3K di sistem pendaftaran SSCASN. Sesuai jadwal yang dirilis oleh BKN bahwa pendaftaran P3K 2024 untuk periode ataupun gelombang pertama bakal ditutup pada 20 Oktober 2024. Namun demikian, Kemenak jadi satu-satunya kementerian yang belum mengumumkan ataupun membuka formasi P3K di laman pendaftaran SSCASN. Sehingga calon pelamar pun belum bisa melakukan pendaftaran. Belum adanya kepastian terkait pembukaan pendaftaran P3K di Kemenak tersebut membuat calon pelamar makin galau. Diketahui bahwa Kemenak membuka 89 ribuan lowongan untuk P3K dari total 110 ribuan formasi CASN yang disediakan oleh Kemenak pada tahun ini. Oleh karena itu, dibutuhkan waktu yang lebih lama dalam memproses input formasi tersebut di sistem SSCASN. Sehingga hingga saat ini terjadi keterlambatan pendaftaran P3K di Kemenak. Sementara itu, sesuai jadwal, pendaftaran P3K 2024 dibuka dalam 2 periode ataupun gelombang. Di mana pendaftaran P3K untuk periode pertama dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober 2024 dan untuk periode kedua nanti dibuka mulai 17 November sampai 31 Desember 2024. Nah, apakah Kemenak ini akan dibuka di gelombang kedua? Ditunggu saja buat teman-teman semua untuk pendaftarannya dan dipantau di kanal informasi yang sudah disediakan. Buat teman-teman yang bakal berjuang di seleksi CASN P3K maupun CPNS 2024 ini, dimaksimalkan persiapannya, digaskan supaya nantinya kalian benar-benar lolos nih jadi ASN di tahun. Pemda tidak buka formasi. Nah, kalau tidak buka formasi berarti tidak ada yang bisa dilamar oleh kita. Sehingga kita tidak bisa ikut seleksi di P3K tahun 2024 ini. Mudah-mudahan saja nanti ada pembukaan formasi yang baru ya, yang lebih banyak lagi. Yang tidak terpenuhi masa kerjanya di SSCASN ini gimana sih Kak? Bisa lanjut atau enggak sih? Ini seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, sesuai dengan aturan yang sudah diberlakukan di Kepmenpan yang sudah diumumkan, baik itu Kepmenpan 347, 348, 349 tentang teknis pengadaan seleksi P3K ini untuk nakes dan juga kesehatan untuk guru, itu sudah dijelaskan bahwa minimal masa kerja untuk seleksi P3K itu adalah minimalnya adalah 2 tahun. Nah, untuk teman-teman yang tidak memenuhi masa kerja tersebut, maka memang tidak bisa untuk melanjutkan ke pendaftaran seleksi CASN P3K 2024 karena masa kerjanya belum terpenuhi. Nah, untuk guru ini adalah data yang diambil ini adalah tarikan data dari dapodiknya teman-teman gitu. Kalau misalkan dapodiknya belum memenuhi 2 tahun, sepertinya itu pelamar tidak bisa untuk melanjutkan ke tahap berikutnya memang karena keterangannya adalah pelamar tidak terpenuhi untuk masa kerjanya. Nah, apakah hal ini bisa dilanjutkan di periode kedua nanti? Nah, untuk periode kedua juga sama, peraturannya juga tetap mengacu kepada Kepmenpan yang sudah ditetapkan. Itu kalau misalkan masa kerjanya belum terpenuhi maka tidak bisa untuk dilanjutkan untuk pendaftarannya teman-teman. Karena apa? Karena masa kerja teman-teman ini belum memenuhi sesuai dengan persyaratan yang sudah disyaratkan pada aturan yang diberlaku gitu. Jadi silakan buat teman-teman yang memang belum bisa untuk dilanjutkan, silakan menunggu arahan untuk selanjutnya. Apakah memang nantinya tetap berdasarkan TMT pada Dapodik atau mengacu pada TMT pada SK teman-teman yang mulai bekerja untuk menjadi guru. Jadi seperti itu ya buat teman-teman semua. Silakan ditunggu saja untuk arahan selanjutnya buat teman-teman semua. Semoga nanti ada solusi ya buat teman-teman yang belum bisa melanjutkan pendaftaran padahal udah lebih nih kerjanya dari 2 tahun gitu. Kita tunggu saja untuk kelanjutannya. Yang jelas buat teman-teman semua silahkan dipersiapkan semaksimal mungkin untuk seleksinya di tahun ini. Semoga kalian lolos nih jadi ASN di tahun anggaran. Ada informasi bahwa kualifikasi pendidikan pada saat orang pendataan itu adalah kualifikasi pendidikan yang akan digunakan untuk melamar P3K tahun 2024. Ya. Saya ulangi bahwa kualifikasi pendidikan pada saat pendataan 2022 adalah kualifikasi pendidikan yang sama untuk melamar di
formasi P3K 2024. Padahal begitu ya, informasi ini ternyata tidak benar. Sehingga apa yang bisa kami sampaikan teman-teman, Bapak Ibu, teman-teman pelamar P3K, perhatikan pada sisi kanan, ada 3 hal yang paling penting Bapak Ibu perhatikan. Pertama, ya, yang paling penting bukan ijazah pada waktu pendataan, melainkan yang penting pertama, ijazah panjenengan itu sama dengan kualifikasi pendidikan yang kami syaratkan di pengumuman formasi maupun yang ada di sistem SSC ASN. Ijazah ini yang dilihat apanya Bapak Ibu? Yang dilihat adalah kualifikasi pendidikan. Kualifikasi pendidikan itu apa? Apakah itu gelar? Apakah itu peminatan? Apakah itu fakultas? Apakah itu jurusan? Kualifikasi yang kami gunakan dan BKN gunakan, Mbak Reza, itu adalah kualifikasi pendidikan sebagaimana tertera di dalam program studi. Ya, saya ulangi. Kualifikasi pendidikan yang kita verifikasi adalah kualifikasi pendidikan yang tertera sebagai nama program studi. Semoga ini sangat jelas kami sampaikan sehingga teman-teman tidak ada keraguan di dalam memilih formasi sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Yang kedua yang perlu diperhatikan, Bapak Ibu juga harus mendapatkan surat keterangan pengalaman kerja 2 tahun, ya, dan harus linear dengan jabatan yang dilamar oleh kepala unit kerja tempat Bapak Ibu saat ini bekerja. Kemudian yang ketiga, ada surat keterangan yang kedua, yaitu keterangan bahwa Bapak Ibu juga ternyata selain berpengalaman 2 tahun, juga harus saat ini sedang aktif bekerja di instansi pemerintah. Jadi, begitu, 3 hal inilah yang sebenarnya menjadi dasar Bapak Ibu dinyatakan boleh melamar atau dinyatakan memenuhi syarat melamar. Jadi, informasi bahwa kualifikasi pendidikan harus sama dengan tahun 2022 pada saat dilamar, tentu tidak. Jadi, prosesnya adalah integrasi antara BKN, database BKN dengan data pelamaran, itu hanya mendeteksi data diri Bapak Ibu yang tertera di dalam nomor induk kependudukan. Jadi begitu ya, jadi 3 hal ini yang kemudian harus diperhatikan. Ini yang juga barangkali perlu kami jawab begitu Bapak Ibu. Rame di luar. Bapak Ibu menyatakan rame ya, karena kita nggak bisa lagi, memang agak susah mengontrol media sosial. Media sosial itu kalau yang komen semuanya negatif, maka informasi negatif lah yang akan terbaca begitu. Jadi kami mengajak teman-teman, mohon ini disimak betul-betul, karena ada isu di luar. Formasi habis di gelombang pertama, atau formasi itu akan habis di periode pertama. Apakah ini benar gitu ya? Jadi kami harus tekankan kepada Bapak Ibu, teman-teman sekalian, tidak ada cerita formasi habis di periode pertama. Karena apa? Bapak Ibu baik yang ada di periode pertama dan periode kedua itu dapat melamar pada formasi yang sama. Saya ulangi, bahwa apakah formasi habis di gelombang pertama? Bahwa orang yang melamar di periode 1 dan periode 2 itu pada prinsipnya mereka melamar pada formasi yang sama. Kalau teman-teman lihat di timeline pengadaan P3K tahun 2024, sebenarnya prosesnya adalah Bapak Ibu ini pengolahan nilai hasil seleksi tahap 1 itu dilakukan pada saat yang kedua sudah daftar, gitu ya. Jadi bukan mengumumkan dulu kelulusan yang tahap 1 baru daftar yang tahap 2. Kalau seperti itu maka ada formasi namanya formasi habis. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu yang kedua daftar itu pada waktu yang pertama baru selesai tes, belum pengolahan nilai, belum pengolahan hasil seleksi, belum proses pengusulan NIP, sehingga formasi itu tidak ada namanya formasi sudah terpakai. Jadi antara yang gelombang pertama atau tahap 1 dengan tahap 2, saya rasa punya peluang yang sama sepanjang formasinya masih tersedia, gitu ya.
honorer Wajib mendaftar dan dan non mengikuti ASN yang seleksinya. terdaftar di database BKN yang sekarang ada ini itu otomatis lulus menjadi P3K atau wajib mengikuti seleksi dulu dan lulus seperti itu? Jawaban singkatnya wajib mengikuti seleksi. Wajib mendaftar dan mengikuti seleksinya. Kelulusannya ada prioritas tadi kelompok. XTHK 2 kalau nggak mendaftar ya nggak akan diangkat. Benar. Tenaga non ASN yang ada di data BKN kalau tidak mendaftar dan ikut seleksi ya nggak bakalan lulus dan diangkat. Lulusnya kalau mendaftar dan ikut seleksi ya, kalau dia di ranking hasil seleksinya nilainya ada seleksi kompetensi. Benar. Ya kan, kemudian ada wawancara tertulis. Ya. Seleksi kompetensi ada manajerial sosiokultural, kemudian ada teknis. Ya. Kemudian ada wawancara tertulis. Kalau di ranking dia masuk ke jumlah dari ketersediaan informasi, ya keangkat. Ya. Tapi kalau dia tidak masuk, ya tidak keangkat sebagai P3K penuh waktu. P3K penuh waktu. Karena apa? Kenapa tidak pasti diangkat? Di samping harus ikut tes juga ketersediaan informasi oleh instansi. Ya. Instansi punya THK 2 tapi tidak mengajukan formasi yang sesuai dengan jabatan atau kualifikasi pendidikan THK 2 itu kan juga tidak memungkinkan, mestinya tidak terjadi. Tapi bisa jadi ada instansi yang tidak mengajukan formasi. Saya belum cek satu-satu apakah ada daerah atau instansi yang memang tidak melakukan pengadaan P3K, tapi rasa-rasanya hampir semua melakukan pengadaan P3K. Berarti yang penting tuh daftar dulu. Betul. Dan ikut seleksinya ya, Pak. Itu pasti itu syarat. Untuk daftar P3K, seleksi PPG dan juga validasi TPG. Seperti apa? Kita cek. Verifikasi dan validasi ataupun perpal ijazah di Info GTK penting bagi teman-teman guru untuk mendaftar menjadi P3K ataupun PPG serta untuk TPG. Guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K tahun 2024 wajib melakukan perpal ijazah di Info GTK lalu konfirmasi. Supaya prodi teman-teman ini bisa terbaca di Dapodik, harus melakukan perpal ijazah. Jika tidak melakukan perpal ijazah di Info GTK, maka prodi di Dapodik tidak akan muncul. Kalau prodi Dapodik tidak muncul, jabatan yang bisa dilamar juga tidak muncul, yang artinya teman-teman dianggap tidak punya ijazah karena belum terperpal di Info GTK. Berbeda jika sudah perpal, akan terbaca ijazah teman-teman linier untuk melamar formasi jabatan apa dan nanti akan dipilihkannya di bagian kolom jabatan. Jadi bagi teman-teman untuk honorer guru yang ingin mengikuti seleksi P3K Guru 2024, silahkan login ke Info GTK ya. Jika tampilannya Anda belum melakukan perpal atau belum ada tampilan perpal ijazah telah terverifikasi, berarti teman-teman belum melakukan perpal ijazah. Setelah terverifikasi, silahkan teman-teman untuk memilih nih menggunakan ijazah ini untuk melamar P3K, seleksi PPG, ataukah untuk validasi TPG. Setelah terverifikasi, jadi silahkan pilih teman-teman akan menggunakan ijazah itu untuk melamar formasi P3K, PPG, ataupun validasi TPG. Jadi pilih salah satu saja untuk teman-teman semua. Nah, buat yang mau berjuang di seleksi CASN P3K tahun anggaran 2024, silahkan bersiap semaksimal mungkin ya. Semoga kalian lolos menjadi ASN di tahun anggaran 2024 ini. Sukses! Apakah P3K bisa naik pangkat? Jawabannya tidak bisa. P3K tidak bisa naik pangkat seperti PNS, tetapi jangan khawatir, walaupun tidak naik pangkat atau jabatan, gaji pegawai P3K akan naik secara berkala setiap 2 tahun sekali.